Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah untuk yang kesekian kalinya, yaitu jagalah persatuan dan kesatuan serta persaudaraan umat Islam, karena kita semua bersaudara. Jangan sekali-kali mau untuk dipecah belah. Allah mengamanatkan dengan tegas dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada agama Allah, itu kepada tali Allah, hukum Allah, aturan Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Dan Allah juga mengingatkan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dalam hadis yang lain, Nabi dengan tegas menyatakan al-muslimu akhul muslim, bahwa orang Islam itu saudaranya orang Islam. Jadi baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi menegaskan bahwa orang yang beriman, kaum muslimin, mereka semua adalah bersaudara. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang yang beriman lain itu bagaikan bangunan yang tiang-tiangnya, sendi-sendinya semuanya saling menopang satu dengan lainnya. Nah, ini sengaja saya ingatkan karena sampai hari ini di tengah-tengah kita masih saja terjadi sesama umat Islam saling hujat, saling menyesatkan, dan saling mengkafirkan. Bahkan ironisnya, yang sesat dianggap perbedaan biasa, yang perbedaan biasa dianggap sesat. Itu bulat kebalik. Nah, ini kalau dibiarkan akan menjadi bibit permusuhan dan perpecahan. Jadi jangan mimpi kita bisa bersaudara kalau kita satu sama lainnya saling mengkafirkan. Jangan mimpi kita bersaudara kalau kita satu sama lainnya saling menyesatkan. Mustahil kita bisa bersaudara kalau antara kita satu dengan yang lainnya saling menghujat, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Ini musibah buat umat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saya sangat prihatin. Terbit sebuah buku dengan judul Mulia dengan Manhaj Salaf. Judulnya bagus betul. Diterbitkan oleh Pustaka At-Taqwa. Yang menulis Yazid bin Abdul Qadir. Kenapa saya prihatin dengan kehadiran buku ini? Kalau kita buka pada bab yang ke-13, yaitu bab yang terakhir, di sini penulis menyebutkan firqah sesat dan menyesatkan. Yang nomor 8 disebut Asy'ariyah. Yang nomor 9 disebut Maturidiyah. Kemudian yang nomor 14 atau yang nomor 13 Sufiyah, ahli tasawuf. Yang nomor 14 Jamaah Tabligh. Yang nomor 15 Ikhwanul Muslimin. Yang nomor
Hizbut Tahrir. Dan nomor 27-nya jaringan Islam liberal. Jadi Asy'ariyah, Maturidiyah ini yang merupakan representatif mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah dimasukkan dalam satu kelompok dengan kalangan liberal yang notabene sesat menyesatkan. Bahkan dengan mudahnya dikatakan jamaah tabligh dan ikhwanul muslimin juga masuk firqah sesat. Apa yang semacam ini tidak memecah belah umat. Jadi kalau penulis ini ingin menyebarluaskan pahamnya, silakan, itu urusan dia. Kalau dia meyakini akidah yang dipercayainya merupakan akidah yang benar, itu urusan dia. Kalau dia merasa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar, itu urusan dia. Tapi kalau dia mengkafirkan kelompok-kelompok umat Islam dari saudara-saudara kaum muslimnya, dia tidak punya hak. Nah, ini buku-buku semacam ini yang tidak belah umat, saudara. Kalau pengarang ini merasa Wahabi adalah ajaran yang paling benar, silakan. Dia menamakan dirinya pengikut Salafi, atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Wahabi. Kalau dia merasa Salafi Wahabi itu paling benar, hak dia. Kalau dia merasa paling suci, hak dia. Kalau dia merasa paling lurus, hak dia. Tapi dia tidak punya hak untuk sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan sesama umat Islam. Apalagi umat Islam dari kalangan Asy'ari dan Maturidi yang sudah 1200 tahun lebih secara representatif mewakili Ahlus Sunnah. Wahabi baru lahir kemarin, terus ingin mengkafirkan Asy'ari. Memang selama ini 1000 tahun yang disebut Ahlus Sunnah itu siapa? 1000 tahun lebih yang disebut Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ari dan Maturidi. Wahabi nggak masuk daftar, baru muncul belakangan sudah ingin sesat menyesatkan umat Islam yang tidak sepakat dengan mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda perlu ketahui, kalau kelompok Wahabi merasa akidah yang diajarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang terbaik, itu hak mereka. Tapi mereka harus tahu bahwa ulama-ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki mayoritas mereka mengikuti akidah Asy'ariyah, dan ulama-ulama dari mazhab Hanafi mayoritas mereka mengikuti akidah Maturidiyah. Jadi kalau mereka mengkafirkan atau menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, berarti ulama-ulama yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan orang sehingga mazhab itu lahir, saudara, sampai saat ini, berarti ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi semuanya sesat, kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh begitu. Kita ingin berikan nasihat kepada penulis buku ini, atau yang menerbitkannya, atau yang mendukung daripada penyebarluasannya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jangan sembarangan mengkafirkan saudara-saudaramu. Nggak boleh kita sembarangan mengkafirkan ahlul qiblah. Nggak boleh, saudara. Kita hanya boleh mengkafirkan yang sudah nyata-nyata kafir. Ahmadiyah nyata kafir, kafir nggak? Liberal dengan penghinaannya kepada Allah dan Rasulnya, penghinaan kepada agama, mereka kafir, kafir kan? Tapi kalau min ahlul qiblah tidak boleh saling mengkafirkan. Karena itu pada kesempatan ini mari saya bacakan
Satu bagian penting dari kitab Mafahim Yajib an Tusahha yang dikarang oleh guru kami tercinta almarhum wal maghfurlah Al-Habibul Mahbub As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa ardah. Di dalam bukunya di halaman 119 beliau berikan judul Haqiqatul Asy'ariyah, hakikat mazhab Asy'ari. Saudara, beliau katakan di sini, yajhalu katsirun min abna'il muslimin mazhab al-Asy'ariyah. Banyak anak-anak kaum muslimin yang tidak mengetahui atau mengenal mazhab al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itu jamak daripada Asy'ari. Wala ya'rifuna man humul Asy'ariyah. Mereka juga tidak tahu siapa itu sebetulnya Asy'ariyah. Wala tariqatahu. Mereka tidak paham bagaimana tariqahnya Asy'ariyah fi amrul aqidah, di dalam urusan akidah. Wala yatawarra'ul ba'd an yansubahum ila ad-dalal. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak hati-hati menisbahkan Asy'ari itu kepada kesesatan. Ayarmikin bil murub min ad-din wal ilhad fi sifatillah. Atau mereka melontarkan fitnah bahwa Asy'ari itu sudah merusak agama. Asy'ari itu sudah termasuk golongan ilhad fi sifatillah. Orang-orang yang menolak eksistensi sifat Allah, orang-orang ateis dan lain sebagainya. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa arda, wa hadha al-jahlu bi madhhab al-Asy'ariyah sababu tamassuki wahdati ahli sunnah wa tashtiti shamlihim hatta ghada ba'dul ja'alah yaj'al al-Asy'ariyah dimna tawaifi ahli ad-dalal. Dikatakan kebodohan ini, ketidaktahuan ini tentang mazhab Asy'ariyah ini merupakan sebab pecahnya persatuan Ahlus Sunnah dan rusaknya daripada kesatuan serta kekuatan mereka, sehingga ada sebagian daripada orang-orang yang tidak tahu itu memasukkan Asy'ariyah atau Asy'ari termasuk daripada kelompok Ahlud Dhalal, kelompok sesat, menyesatkan. Walastu adri kaifa yukirna baina ahli iman wa ahli dhalal. Dan saya tidak paham, kata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bagaimana sebetulnya cara mereka membedakan, membandingkan antara ahlul iman dan ahlud dhalal. Metodologi apa yang mereka pakai sehingga mereka begitu mudah untuk mengkafirkan Asy'ari, Maturidi dan sejenisnya? Metodologi perbandingan apa yang mereka pakai untuk membedakan antara iman dengan dhalal, antara iman dengan kesesatan? Wa kaifa yusawi baina ahli sunnah wa baina bulatil mu'tazilah aw al-jahmiyah. Lalu bagaimana bisa mereka mempersamakan antara ahli sunnah dengan kelompok gulat dari kalangan Mu'tazilah maupun Jahmiyah? Jadi saya tidak paham metodologi apa yang mereka pakai sehingga mereka seenaknya menyesat-nyesatkan Asy'ari. Nah, kemudian saudara, beliau mengutip ayat Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 35 dan 36. Faqala ta'ala afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menjadikan orang muslim seperti orang mujrim? Tidak. Bagaimana mungkin, kata Allah, kami menyamakan antara muslimin dan mujrimin? Bagaimana mungkin orang muslim dan orang mujrim bisa disamakan? Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana cara menghukumnya kalau orang muslim dan mujrimin itu disamakan? Jadi ayat ini
pendekatannya tepat, cocok, sesuai untuk kita tujukan kepada pengarang kitab ini, sudah. Jadi jangan sembarangan mereka menyamakan orang Islam dengan orang kafir. Nggak boleh. Kita boleh berbeda pendapat, tapi nggak boleh saling mengkafirkan. Nah kemudian mari kita lihat lagi, sudah. Apa itu al-Asy'ariyah? Sahibul kitab rahimahullahu ta'ala wa arda mengatakan hum a'immatu a'lamil huda min ulama'il muslimin. Al-Asy'ariyah itu adalah mereka ulama-ulama yang menjadi panutan, membawa petunjuk daripada ulama-ulama kaum muslimin alladzina mala'a ilmahum masyariqal ardi wa magharibah, yang mana mereka sudah penuh hidup yaitu dengan ilmu mereka itu sudah memenuhi bumi ini dari barat sampai ke timur, saudara, dari timur sampai ke barat. Wa ataqan nasa ala fadlihim wa ilmihim wa dinihim, dan sepanjang sejarah umat Islam sudah sepakat bagaimana keistimewaan mereka, bagaimana keluasan ilmu mereka, bagaimana kekuatan agama mereka. Hum jalabiyatu ulama'i ahli sunnah, mereka itu merupakan ulama-ulama terkemuka dari kalangan ahli sunnah wa alam ulama'i haq, dan ulamanya ulama, guru-gurunya para ulama al-afadil yang luar biasa. Mereka itu punya berbagai macam keistimewaan. Alladzina waqafu fi wajhi tughyanil mu'tazilah, yang dulu mereka berjuang habis-habisan untuk melawan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dalam rangka untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Ketika itu Wahabi berada, nggak ada. Bagaimana mereka menyelamatkan akidah umat? Sembarangan mereka dikafirkan begitu saja, disesat-sesatkan seenaknya. Kemudian mari kita lihat, saudara, siapa itu Asy'ariyah? Humul ladzina qala anhum Syekh Abu Muhammad kama naqalahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil Fatawa. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang selama ini dijadikan rujukan oleh kalangan Wahabi, di dalam kitab fatwanya menukilkan ucapan Syekh Abu Hamid tentang siapa itu Asy'ariyah, saudara. Ditulis, dinukilkan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab fatwanya, wal ulama'u ansaru ulumiddin wal asy'ariyah ansaru usuluddin. Luar biasa. Jadi dikatakan apa? Al ulama ansar ulumiddin. Para ulama itu adalah pembela ilmu-ilmu agama. Sedangkan wal asy'ariyah, sedangkan kalangan Asy'ari ansar usuluddin, mereka adalah pembela usuluddin. Jadi kalau ulumuddin, ulumul Quran, ulumul hadis dibela habis-habisan oleh para ulama, maka pembela usuluddin, pembela pokok-pokok dasar ajaran-ajaran Islam sepanjang zaman dari dulu sampai hari ini adalah Asy'ariyah. Lalu bagaimana mungkin muncul sekarang orang yang mengaku sebagai kalangan salafi, berpegang kepada salaf, seenaknya mengatakan Asy'ariyah itu sesat? Kemudian baik, kita lanjutkan, saudara. Innahum tawaiful muhadditsin wal fuqaha wal mufassirin min al-a'immatil a'lam. Siapa itu ulama-ulama Asy'ari? Mereka adalah ulama-ulama hadis, mereka adalah ulama-ulama fikih, mereka adalah ulama-ulama tafsir min al-a'immatil a'lam, dari biang-biangnya ulama, saudara. Seperti siapa? Syekhul Islam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa nggak kenal, saudara? Ibn Hajar Al-Asqalani itu Syekhul Muhadditsin bila mila. Itu merupakan Syekhul Muhadditsin, biangnya ahli hadis, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama hadis, saudara. Siapa itu
Asqalani, itulah yang mengarang kitab Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari. Ulama mana yang nggak pakai Fathul Bari, saudara? Dari Arab sampai ke Cina, dari Eropa sampai ke Nusantara, di mana-mana, di majelis-majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, sampai ke universitas-universitas Islam. Siapa yang nggak buka Fathul Bari, saudara? Ini dedengkotnya ulama hadis Asy'ari. Kalau Asy'ari itu sesat, berarti dedengkotnya ulama hadis sesat. Berarti yang mempelajari kitab dedengkot orang sesat adalah sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya wasyekh ulama ahli sunnah Al-Imam Nawawi. Siapa yang kenal Imam Nawawi? Ini pemukanya ahli sunnah. Tanya semua madhab, siapa pembela ahli sunnah, siapa pemuka ahli sunnah. Dari sekian banyak ulama-ulama besar, mereka akan menyebut nama Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ini saudara yang menulis Syarah Sahih Muslim, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Al-Adhkar, yang menulis puluhan kitab hadis. Ini juga Asy'ari madhab. Jadi kalau Asy'ari sesat, Asy'ari kafir, berarti Imam Nawawi juga sesat dan kafir. Nah, kalau Imam Nawawi sudah dikatakan sesat dan kafir oleh orang-orang yang baru lahir kemarin ini, saudara, lalu siapa ulama yang mau kita ikuti? Nah, kemudian mari kita lihat saudara, Wasaiqul Mufassirin Al-Imam Al-Qurtubi. Siapa nggak kenal Imam Qurtubi dengan tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran? Tafsir Qurtubi itu jadi rujukan semua ulama. Al-Imam Al-Qurtubi Asy'ari. Jadi kalau Asy'ari itu sesat, Asy'ari itu kafir, Imam Qurtubi juga sesat kafir. Berarti tafsir Qurtubi tafsir orang sesat dan kafir. Hati-hati menyesatkan Asy'ari Maturidi, menyesatkan sesama umat Islam. Ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Tapi anehnya orang-orang Wahabi ini kalau bicara tafsir, tafsir Qurtubi dipakai juga. Kalau bicara hadis, hadis Sahih Muslim dipakai, hadis Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi dipakai juga. Riyadhus Shalihin mereka pakai juga. Kan kalangan orang sesat, kenapa kau pakai? Nah, kemudian baik yang berikutnya Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami. Siapa yang nggak tahu Imam Haytami, saudara? Imam besar, faqih besar, ulama besar, ahli fikih. Kitabnya diantara yang terkenal Az-Zawajir an Ikhtilafil Kabair. Siapa dia? Asy'ariyul madhab. Ibn Hajar Haytami juga Asy'ari. Jadi kalau Ibn Hajar Haytami ini Asy'ari, kalau Asy'ari disesatkan, dikafirkan, berarti Imam Ibn Hajar Haytami juga sesat dan kafir. Jadi semuanya sesat kafir, cuma Yazid bin Abdul Qadir yang Islam. Apa? Nggak boleh. Kita sangat menghargai pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita di kalangan Wahabi. Kita sangat menghormati pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita di kalangan Salafi. Kita tidak pernah mengkafirkan mereka. Kita tidak pernah seenaknya menyesatkan mereka. Kok mereka di negara Republik Indonesia yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mayoritas penduduk Indonesia fikihnya ikut mazhab Syafi'i, akidahnya ikut mazhab Asy'ari, kok seenaknya pendatang-pendatang baru ini mengkafirkan mayoritas bangsa Indonesia? Ini yang begini yang menyebabkan perpecahan. Nanti kalau Ahlus Sunnah marah, mazhab Syafi'i marah, mazhab Asy'ari marah, di mana-mana mereka bisa melakukan tindakan. Nggak mungkin dong kalau imam-imam kita dikafirkan, kita diam. Maka itu kita ingatkan kepada penerbitnya, ada pengarangnya, takut kepada Allah. Jangan kau terbitkan buku macam ini, kan masih banyak buku-buku lain yang bagus. Kau ingin sebarluaskan, kau punya pendapat,
silakan. Tapi jangan mudah untuk mengkafirkan saudara-saudara muslimmu. Nah sekarang kita lihat lagi saudara, Syekhul Fiqh wal Hadis Al-Imam Al-Hujjah At-Tabat Zakaria Al-Ansari. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Zakaria Al-Ansari? Ulama besar di zamannya, tempat rujukan umat saudara, ahli fikih, ahli hadis. Ulama-ulama hadis di zaman beliau merujuk kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Siapa orang ini? Asy'ariyul madhab. Ini orang juga Asy'ari. Begitu juga kita lihat Al-Imam Abu Bakar Al-Baqalani, wal Imam Al-Qastulani, wal Imam An-Nasafi, wal Imam Syarbini, wa Abu Hayyan An-Nahwi, sahib tafsir Al-Bahar Al-Mughith, wal Imam Ibnu Juzah, sahib tafsir fi Ulum Tanzil, wal Imam Suyuti. Siapa mereka? Mereka semua adalah Asy'ariyah, Asy'ari madhab. Jadi kalau ngikutin ini buku Asy'ari sesat, berarti Ibn Hajar Asqalani sesat, Ibn Hajar Haytami sesat, Imam Nawawi sesat, Imam Baqalani sesat, Imam Qurtubi sesat, Imam Suyuti sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah? Umat Islam Indonesia nggak kenal orang ini. Imam Nawawi se-Indonesia kenal siapa? Walaupun kita nggak pernah lihat orangnya, meninggal ratusan tahun yang lalu sudah. Ini ada pendatang baru macam ini, seenaknya menyesatkan ini, menyesatkan itu. Siapa dia? Jangan sok suci, jangan sok benar sendiri. Hargai perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah umat Islam. Hargai perbedaan madhab. Jangan dipecah belah umat Islam hanya karena apa? Hanya karena anania, egois, merasa diri paling hebat, paling suci, paling benar. Karena itu saya minta kepada semua hadirin dan hadirat, wabil khusus para pendengar radio Rasil, untuk waspada, hati-hati. Kalau Anda mendengar ada orang-orang yang seenaknya mengkafir-kafirkan ulama-ulama kita terdahulu, hati-hati. Jangan diikuti pengajiannya, jangan diikuti majelisnya, jangan dibaca bukunya. Itu hanya akan memecah belah umat Islam. Nah ini yang kita mau sampaikan saudara. Nah jadi kita nih sudah lelah diadu domba oleh orang-orang kafir antar mazhab. Ini yang diadu domba bukan lagi Sunni dan Syiah, Sunni dan Sunni diadu saudara. Ini sama-sama pegang Sahih Bukhari, sama-sama pegang Sahih Muslim, memegang Quran yang sama saudara. Diadu domba, bobo-bobo. Jadi kalau buku semacam ini dibiarkan terbit, saya curiga kalau ini merupakan bagian daripada agenda Zionis dan Salinis internasional yang ingin pecah belah umat Islam. Makanya hal-hal semacam ini mestinya pemerintah Republik Indonesia itu peka. Kalau ada buku-buku yang sekiranya bisa mengadu domba umat, larang. Buku-buku yang bisa menghancurkan persatuan-kesatuan, larang. Oh ada buku-buku diterbitkan mencaci maki Abu Bakar Umar, larang. Oh ada buku-buku diterbitkan mencaci maki Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, larang. Atau ada buku-buku yang dicetak mencaci maki Ahlul Bait, keluarga Nabi, larang saudara. Atau ada buku-buku yang dicetak mencaci maki ulama-ulama salaf, larang. Nggak boleh pemerintah diam. Pemerintah itu pemimpin. Pemimpin itu orang tua bangsa. Orang tua bangsa itu harus menjaga rakyatnya supaya tidak diadu domba oleh siapapun juga. Insya Allah. Kalau buku-buku macam ini dibiarkan, kacau di negeri. Saya mau tanya sama yang hadir, apa kita semua kalau dengar Imam Nawawi dihina kita bisa diam? Apa kita bisa diam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disesat-sesatkan? Apa kita bisa diam Imam Suyuti dikafirkan? Apa kita bisa diam Imam Ghazali yang bukunya kita baca tiap hari, Ihya Ulumuddin, yang diakui oleh para ulama saudara, dikaki maki kita diam? Nggak mungkin dong. Mereka sendiri kalau guru-guru mereka dikaki maki mereka marah kok. Apalagi imam-imam kita. Waktu itu kita minta, ini PR kita sudah banyak. Kita lagi menghadapi
Ahmadiyah belum selesai, menghadapi liberal belum selesai. Jangan adu domba sesama kita, saudara. Nah, begitu saya ingatkan kepada jamaah yang hadir di sini, tolong jangan mau diadu domba antar madhab. Kita mesti tahu mana yang sesat, mana yang tidak, mana yang harus kita hadapi dengan tegas untuk kita luruskan, dan mana yang harus kita hadapi dengan dialog, saudara. Jadi tidak tiap persoalan dihadapi dengan otot, dan tidak tiap persoalan juga harus dihadapi dengan dialog. Ada yang harus kita hadapi dengan dialog, diskusi, tapi ada juga yang harus kita hadapi dengan tindakan, saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dalam pengajian ini bisa didengar, dicerna dengan baik oleh seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat. Begitu juga para pendengar hasil, sehingga ke depan kita mesti lebih hati-hati. Kalau mau hadir di suatu majelis, lihat-lihat dulu ini majelisnya majelis apa. Kalau majelisnya majelis caci maki ulama salaf, nggak usah hadir, saudara. Kalau majelisnya caci maki sahabat Nabi, nggak usah hadir, saudara. Kalau majelisnya caci maki ahlul bait Nabi, jangan hadir, saudara. Jangan untuk menyelamatkan akidah kita. Anda boleh hadir majelis taklim mana saja. Anda boleh belajar dengan guru yang mana saja. Enggak, Anda tidak terkekang harus diikat, oh ngaji harus di sini saja. Tidak. Hadiri semua majelis-majelis, tapi hadiri majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita kebenaran, bukan kesesatan. Majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita persatuan, bukan perpecahan. Majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada ahlul bait dan para sahabat Nabi, cinta kepada para ulama dan kaum muslimin, bukan menanamkan kebencian dan permusuhan, saudara. Kalau Anda dapatkan majelis-majelis yang mengajarkan kita kebencian, permusuhan sesama umat Islam, tinggalkan majelis tersebut. Apalagi mencaci maki ulama-ulama salaf seperti yang kita ceritakan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Allah menyelamatkan iman kita, Islam kita, akidah kita, dan kita semua disatukan. Amin. Nah, kita di Indonesia ini kita lihat kita sedang bangga. Ada NU yang ikut mazhab Imam Syafi'i, ada Muhammadiyah yang menggunakan tarjih di antara 4 mazhab, saudara. Kemudian ada Al-Irsyad yang juga menggunakan tarjih di antara mazhab yang 4. Kemudian ada Al-Wasliyah yang mengikuti juga mazhab Syafi'i, saudara. Kemudian ada Ikhwanul Muslimin yang juga menggunakan tarjih di antara mazhab yang 4, saudara. Ini mereka semua udah hidup rukun, bersaudara, mereka saling kerjasama satu sama lainnya. Jangan lagi dirusak dengan persoalan-persoalan semacam ini, saudara. Para habaib, para masyaikh, kita bangga. Saat ini kita lihat di mana-mana mereka saling bersilaturahmi, duduk bersama, ngaji bareng. Walaupun mereka berbeda pendapat dalam sejumlah persoalan, tapi mereka tidak berbeda di dalam usul din, saudara. Nah, ini harus kita jaga. Jangan mau lagi diadu domba. Cukuplah dulu beberapa puluh tahun yang lalu, cukuplah NU dengan Muhammadiyah harus ribut gara-gara kunut subuh. Cukup sudah, saudara, itu puluhan tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Orang-orang NU sudah cerdas-cerdas, orang-orang Muhammadiyah sudah maju-maju, sudah nggak ada lagi di antara mereka yang ribut soal baca kunut dalam sholat subuh. Nggak ada. Nggak ada lagi di antara mereka yang ribut tentang apakah peringatan Maulid boleh atau tidak. Nggak ada. Ya, mereka berargumentasi dalam suasana kekeluargaan, saling tukar hujah, saudara, saling menghormati. Dan udah nggak ada itu zaman sekarang. Kalau dulu ya, gara-gara Maulid Muhammadiyah NU ribut, gara-gara kunut ribut, gara-gara tahlilan ribut. Tapi seiring dengan berjalannya zaman, seiring dengan makin terbukanya wawasan mereka, seiring dengan makin bertambahnya ilmu mereka, seiring dengan makin banyaknya pergaulan mereka, akhirnya mereka bisa menerima perbedaan-perbedaan tersebut dalam ruang lingkup persaudaraan umat Islam. Alhamdulillah. Nah, kemudian muncul lagi sekarang yang baru-baru ini, saudara, caci maki sana, caci maki sini, mengkafir-kafirkan sana, mengkafir-kafirkan sini. Nah, ini yang akan membuat pecah belah kita. Nah, karena itu sekali lagi, Anda boleh belajar sama siapa saja, tapi tolong lihat-lihat guru dan majelisnya mengajak ke jalan kebenaran atau mengajak kepada jalan kesesatan. Selama diajak Anda ke jalan kebenaran, hadir. Mau majelisnya habis,
mau majelisnya ustaz, mau majelisnya kiai, mau majelis siapapun dari umat Islam, selama di sana ada ilmu, itu sudah merupakan riyadul jannah, raudhatun min riyadil jannah. Pelajari, belajar dengan habaibnya, dengan masyaiknya, dengan kiainya, dengan ulamanya. Ambil ilmu mereka selama mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi saya cukup gerah baca buku-buku semacam ini, saudara. Ya, kalau bagi kalangan ulamanya saya tidak khawatir. Nah, tapi di kalangan umat ini kan buku jadi mengadu domba. Nanti yang Asy'ari marah, kurang ajar kita dikafirin. Yang Maturidi juga marah, kurang ajar kita dikafirin. Nah, ini akhirnya nanti bisa menimbulkan bentrokan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi melalui pengajian ini dan melalui radio Rasul juga kita ingatkan, tolong buku-buku semacam ini jangan lagi diterbitkan. Hati-hati, kalau Anda tidak memperhatikan peringatan ini, jangan salahkan umat Islam kalau besok umat Islam menumpahkan kemarahan kepada Anda. Hati-hati, ini peringatan, jangan lagi Anda lakukan itu. Tapi ajarkanlah umat ini apa arti mahabbah, apa arti ridho, apa arti persatuan, apa arti saling menghargai. Kalau mau dialog, dialog secara kekeluargaan. Jangankan kepada sesama umat Islam. Allah mengajarkan Nabi di dalam surat An-Nahl, tatkala Nabi ingin berdakwah kepada ahlul kitab, kepada orang kafir. Apa kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Faqala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini Allah turunkan untuk memberikan arahan kepada Nabi bagaimana cara berdakwah kepada orang kafir. Satu, dakwah dengan hikmah. Dua, dakwah dengan mau'izah hasanah. Tiga, dakwah melalui apa? Melalui dialog dengan cara yang terbaik. Nah, kalau sama orang kafir aja kita suruh dialog dengan cara yang terbaik, apalagi dialog sesama umat Islam, apalagi dialog sesama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang saya ingin ingatkan, saudara. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah mempersatukan kita semua, Allah menjauhkan kita dari perpecahan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Nah, untuk itu mari kita baca doa bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan para syuhada Badar, para pejuang Badar, para mujahid Badar, mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita dengan kemuliaan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita minal afat, dari segala bencana, musibah, malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala taha rasulillah. Tentang apa yang disampaikan Habib Hussein bin Ahmad Al-Attas, bagaimana perkembangan peristiwa Palangkaraya Kalimantan Tengah. Silakan beli Suara Islam terbaru. Di sana ada wawancara eksklusif Haji Munarman SH dengan Suara Islam, dan di sana juga ada kronologis, ada peristiwa, dan ada perkembangan terakhir. Nah, karena dalam perkembangan terakhir, beberapa gembong pelaku pengepungan rombongan FPI di Palangkaraya itu sudah ditangkap. Yaitu Lukas Tingkes dengan dua kawannya sudah ditangkap karena memang orang ini sudah terpidana korupsi sejak 2 tahun yang lalu. Cuma kejaksaan di sana tidak punya keberanian untuk mengeksekusi. Nah, karenanya seminggu yang lalu, lebih hampir 2 minggu, Laskar Front Pembela Islam mendatangi Kejaksaan Agung, dan kita mendorong agar Lukas Tingkes dan kawan-kawan ditangkap. Akhirnya jam 12 siang kami demo, jam 6 sore Lukas Tingkes ditangkap. Allahu Akbar. Nah, yang kedua, Kapolda Kalimantan Tengah yang melakukan pembiaran, kami juga laporkan ke Mabes Polri, dan alhamdulillah laporan itu ditanggapi dan yang bersangkutan sudah dicopot. Jadi sekarang ini
ini ditaruh di bagian Yanmas, pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan besok sudah pensiun lagi ya saudara. Tapi masih ada gembong-gembong yang lain yang belum tersentuh. Kita tidak akan berhenti, kita akan terus berjuang, yaitu untuk memperkarakan mereka. Nah, adapun soal isu-isu pembubaran FPI, ini merupakan grand design, yaitu kelompok liberal yang memang dibiayai oleh foundation dari dalam maupun luar negeri untuk menghabisi siapa saja yang mengganggu program-program mereka. Nah, maka itu saya umumkan di sini bahwa Front Pembela Islam sedang berkampanye Indonesia Damai Tanpa Liberal. Kita membuat berbagai macam stiker. Silakan buka di website FPI. Nah, saya usulkan kepada mereka-mereka yang ingin menegakkan Islam, yang ingin melawan, mengantisipasi gerakan liberal ini, maka kita berbanyak buat stiker di rumah kita, di mobil kita, di kendaraan kita, di pasar, di jalan, di mana saja. Nah, untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa liberal bukan Islam dan Islam bukan liberal, bahwa liberal ini kesesatan atas nama agama. Liberal itu kesesatan atas nama agama. Maka itu perang antara liberal dan umat Islam akan merupakan perang yang panjang sekali, dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk melawan mereka. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Jadi bagi mereka yang mau lebih banyak, silakan nanti beli suara Islamnya. Nah, kemudian yang berikutnya, kami mengajak tanggal 9 Maret hari Jumat, ba'da sholat Jumat, akan ada apel siaga umat Islam yang melibatkan seluruh ormas Islam turun ke HI untuk apel siaga Indonesia Tanpa Liberal. Nah, jadi kami minta bagi mereka yang punya waktu, punya semangat, punya kemauan untuk datang, bawa keluarga, bawa jamaah, bawa kawan, suarakan satu suara bahwa kita menolak kehadiran liberal di bumi Indonesia, ya Allah. Itu tanggal 9 Maret. Adapun aksi sejuta umatnya itu di akhir bulan Maret, tanggal 30 Maret juga hari Jumat, ba'da sholat Jumat di Bundaran HI. Jadi tanggal 9 Maret dan 30 Maret kita akan buat aksi besar-besaran. Dan insya Allah saya dan kawan-kawan dari DPP FPI akan ikut, dan yang bertindak sebagai panitia adalah Forum Umat Islam bersama Front Pembela Islam, untuk kita tunjukkan di negeri ini bahwa kita umat Islam tidak bisa dipermainkan oleh kelompok manapun yang ingin menghancurkan gerakan Islam, ya. Nah, ini pengumuman. Jadi sekali lagi tanggal 9 Maret dan tanggal 30 Maret sampaikan, yaitu sebar luaskan ke semua saudara-saudara kita, jamaah kita, kawan kita, tetangga kita, kepada mereka yang cinta Islam, kepada mereka yang anti liberal, kepada mereka yang cinta negeri. Nah, kita ajak semua Indonesia Tanpa Liberal. Bahkan dari kelompok di luar Islam pun yang anti liberal, kita tidak akan pernah cegah mereka, yaitu untuk ikut dalam aksi Indonesia Tanpa Liberal. Karena liberal ini musuh semua agama, liberal ini musuh negara, liberal ini musuh NKRI, liberal ini musuh persatuan dan kesatuan. Nah, bagi mereka yang mau tahu apa dan bagaimana liberal, saya sarankan silakan beli buku saya yang berjudul Hancurkan Liberalisme dan Tegakkan Syariat Islam. Lengkap kita paparkan dengan berbagai macam argumentasi tentang bahaya liberal. Bagi mereka yang tidak punya uang, silakan buka website FPI, www.fpi.org.id. Anda bisa baca buku tersebut secara gratis. Nah, di situ kita muat buku tersebut. Nah, inilah bagian yang kami lakukan untuk perang melawan liberal. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kemenangan, keberkahan, kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 orang, 5 yang angkat tangan. Kita mulai dari depan dulu. Depan dulu. Coba saya kasih dari depan dulu. Habis itu baru yang tengah, terus ke belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jelas telah
gambarkan bahwasannya tentang buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Di situ ada kerancuhan tentang pengertian masalah salaf. Dan juga jelaskan dalam kitab Mafahim karangan Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki bahwasannya orang-orang yang mengkafirkan Asy'ari karena ketidakpahaman mereka tentang Asy'ariyah. Dan kita juga khawatir nanti ada saling mengkafirkan tentang masalah salaf. Dan kita dijelaskan tentang pengertian yang lebih jelas masalah salaf dan khalaf. Dan juga yang kedua, jelas bahwasannya Wahabi mau menerbitkan buku-buku itu pasti ada sponsornya. Bisa dijelaskan mungkin siapa sponsor di belakang Wahabi tersebut? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang wajib, itu pertanyaan yang betul fokus dan bagus. Jadi yang dimaksud salaf, ya ikhwan, kalau secara lugha, secara bahasa, salaf itu adalah pendahulu kita. Jadi ulama-ulama yang sebelum kita itu mereka disebut salaf, yang manhajnya lurus di jalan Allah dan Rasulnya. Tapi secara istilah, salaf itu ditujukan untuk generasi pertama daripada umat Islam, yaitu mulai generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Jadi kurang lebih antara tahun 1 Hijriah sampai tahun 300-an, 3 abad pertama. Jadi siapa saja ulama-ulama yang istiqamah di jalan Allah, menyebarluaskan daripada ilmu-ilmu agama Allah, mengikuti manhaj nabinya, pada periode tersebut mereka disebut salaf. Dan alhamdulillah imam yang 4 itu termasuk salaf. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Begitu juga imam-imam Ahlul Bait seperti Al-Imam Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Bahkan imam-imam Husain itu bukan hanya sekedar salaf, tapi juga termasuk sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, begitu juga Al-Imam Ali Zainal Abidin itu termasuk salaf. Nah, begitu juga Imam Muhammadul Baqir, Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini mereka semua termasuk ulama salaf. Nah, jadi terhadap mereka ini ada jaminan dari Nabi. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, khairul qurun qarni hadza, tsumma alladzi yali, tsumma alladzi yali. Sebaik-baiknya zaman, zamanku ini, berarti zaman Nabi dan para sahabat. Tsumma alladzi yali. Kemudian zaman yang berikutnya, yaitu zaman tabi'in. Tsumma alladzi yali. Kemudian zaman yang berikutnya lagi, yaitu zaman tabi'in. Makanya manhaj mereka itu tidak diragukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semua menjadi panutan buat kita. Adapun perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka itu merupakan penambah kekayaan hasanah ilmu pengetahuan Islam untuk kita nikmati, menambah wawasan, bukan untuk kita berpecah belah. Itu yang pertama. Adapun pertanyaan kedua, gerakan Wahabi di Indonesia ini ada donaturnya, ya betul. Nah, donatur yang paling utama adalah dari Kedutaan Besar Saudi Arabia. Kita harus bicara. Saya sekolah di Saudi Arabia. Saya punya guru banyak dari kalangan yang bermadzhab Hanabilah. Tapi tidak, saya mendapatkan guru, tidak semua guru itu seperti yang dilakukan Wahabi di Indonesia. Guru-guru saya dari kalangan Hanabilah waktu saya kuliah di Jami'atul Malik Saud, mereka banyak yang berilmu pengetahuan luas, mendalam, kemudian tenggang rasa, jiwanya juga luar biasa besar, saling menghormati antar mazhab. Saya nggak pernah dengar dari guru-guru saya yang mengkafirkan mazhab Asy'ari, Maliki, Hanafi, dan lain sebagainya. Nah, tapi apakah Kedutaan Besar Saudi ini membiayai mereka memang dalam bentuk program? Artinya program dan arti kata memang ini merupakan agenda pemerintah Saudi, atau tanpa sepengetahuan mereka? Karena Kedutaan Saudi juga suka menyebarkan bantuan ke banyak lembaga. Nah, apa karena ketidaktahuan mereka membantu semua atau tidak? Wallahu a'lam. Saya pikir itu masih perlu diselidiki dan dikaji. Nah, tapi kita akan sampaikan ke pemerintah Saudi buku-buku macam ini yang memecah belah umat Islam di Indonesia.